Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita insyaallah akan memulai tayangan perdana, yakni semangat tahsin, di mana semangat tahsin ini adalah salah satu acara yang akan memandu pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala untuk lebih dapat memahami kaidah-kaidah tajwid, kaidah-kaidah makhrijul huruf, dan kaidah-kaidah sifatul huruf yang mudah-mudahan ketika kita tilawahnya sampai kepada level tartil, yang dimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Muzammil, warattilil Qur'ana tartila, maka bacalah Al-Quran dengan tartil. Maka ketika kita tanyakan sampai mana derajat tilawah seseorang untuk sampai ke derajat tartil, maka para ulama sepakat syarat untuk seseorang tilawah sampai ke derajat tartil itu adalah 3. Yang pertama, tilawahnya sesuai dengan kaidah tajwidnya. Yang kedua, tilawahnya sesuai dengan makhrijul hurufnya. Yang ketiga, sesuai dengan sifatul hurufnya. Baik, kita akan mulai tayangan perdana semangat tahsin ini dari surah Al-Imran ayat 116. InsyaAllah nanti saya akan bacakan terlebih dahulu ayat 116 ini dari surah Al-Imran. Maka kemudian nanti kita akan mentelaah dari mulai kaidah-kaidah tajwid dan makhrijul huruf yang ada di dalam ayat tersebut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Baik, kita akan telaah kaidah-kaidah tajwid dan makhrijul huruf beserta sifatul huruf yang ada di ayat 116 di surah Al-Imran. Pemirsa dapat menyimak Al-Qur'annya, silahkan. Surah Al-Imran ayat 116. Di awal surah dan di awal ayatnya disebutkan innal ladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum. Di awal ayat ada gunnah musyaddad, yakni huruf nun yang bertasydid. Ketika pemirsa mendapatkan suatu huruf yang ditasydidkan, terutama huruf nun dan huruf mim yang bertasydid, maka ditahan 3 harokat atau 3 ketukan. Maka ini dinamakan dengan gunnah musyaddad atau haraf gunnah. Innal ladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a. Maka di sini di tayangan perdana ini insyaallah saya akan terlebih dahulu menjelaskan tentang makhrijul huruf, di mana makhrijul huruf itu adalah tempat keluarnya huruf-huruf hijaiyah yang apabila kita melafalkan ketika tilawah. Misalnya di awal huruf ada alif atau hamzah yang berkasrah, maka hamzah dan alif yang berkasrah ini adalah keluar dari al-jauf, di mana al-jauf ini adalah rongga mulut, ya. Di mana rongga mulut ini mengeluarkan huruf vokal seperti a, i, dan u. Adapun hurufnya itu sendiri adalah keluar dari halak atau al-halku, yang artinya tenggorokan. Sedangkan hamzah itu keluar dari tenggorokan paling pangkal, paling bawah, yakni a dan h.
Kita teruskan kita mentelaah surah Al-Imran ayat 116 di pertengahan ayat. Wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Di sana ada mad wajib muttasil, di mana mad wajib muttasil ini ketika pelafalannya diwasalkan maka dibaca 4 harokat. Tapi ketika mad wajib diwaqafkan dibaca 6 harokat. Wa ulaika ashabun nar. Kemudian di sana ada kembali gunnah musyaddad, nun yang ditasydidkan, atau boleh pula dikatakan alif lam syamsiyah. Maka ketika yang ditasydidkannya adalah huruf nun dan huruf mim, maka ditahan 3 harokat. Wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Hum di sana ada huruf mim mati menghadapi huruf fa, yakni izhar syafawi. Dalam kaidah tajwid ada yang disebut dengan hukum nun mati dan tanwin dan hukum mim mati. Hukum nun mati dan tanwin dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama izhar, yang kedua idgham, yang ketiga iqlab, dan yang keempat ikhfa. Sedangkan dalam hukum mim mati itu hanya ada 3 bagian, yakni izhar syafawi, ikhfa syafawi, dan idgham mutamatsilain atau idgham mithlain. Maka ketika hukumnya mim mati menghadapi huruf fa di sini itu dikatakan izhar syafawi. Itu cara pembacaannya harus tetap jelas, tidak boleh ditahan, tidak boleh didengungkan. Misalnya para pemirsa ketika membaca hum fiha kemudian ditahan hum, nah itu keliru. Atau didengungkan hum, itu keliru. Tetapi izhar syafawi ini harus dijelaskan. Ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Jadi dibaca hum, tidak ditambahkan, dibaca seadanya, izhar sejelas-jelasnya. Hum fiha. Di sana ada mad tabi'i, yakni fa yang disukun setelah menghadapi kasrah, kemudian alif yang disukun setelah menghadapi fathah. Jadi dibaca 2 harokat, boleh di ayun atau di secara tilawati. Hum fiha khalidun. Kha di sana dikatakan boleh mad asli atau mad badal. Dan kemudian di akhir ayat itu dikatakan mad arid li sukun. Pembacaannya minimal 2 harokat, maksimal sampai 6 harokat. Kita contohkan hum fiha khalidun. Atau misalnya hanya dibaca 2, hum fiha khalidun. Itu diperbolehkan. Baik pemirsa, kita sama-sama baca surah Al-Imran ayat 116 dari awal sampai akhir ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru lan tughniya 'anhum amwaluhum wala auladuhum minallah minallahi syai'an wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Shadaqallahul adzim. Mudah-mudahan yang singkat ini dapat bermanfaat dan bisa kita ambil hikmahnya, sampai-sampai mudah-mudahan tilawah kita sampai ke derajat tartil insyaallah. Aqulu qouli hada, nastaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.